Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang integral Fourier. Ini masih melanjutkan tentang deret Fourier. Ya. Di video sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas deret Fourier, yakni deret yang merepresentasikan fungsi periodik. Jadi kalau kita punya fungsi periodik, kita bisa ungkapkan ke dalam deret trigonometri yang disebut dengan deret Fourier. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kalau fungsi tersebut fungsi non-periodik atau aperiodik, istilah lainnya ya. Dapatkah fungsi non-periodik ini kita ungkapkan ke dalam deret Fourier? Nah, sebelum masuk ke sana, kita coba tinjau, atau misalkan kita punya grafik berikut ya, dua grafik berikut. Oke, saya akan gambarkan dua buah grafik. Yang pertama misalkan adalah ini fungsi periodik ya. Kita tuliskan fungsinya Ft T dengan lebar setiap segitiganya ini alasnya ya. Ini adalah dari min A sampai A. Kemudian periodenya katakan di sini. Ini adalah min T per 2. Ini adalah T per 2. Kemudian ini sama ini ya. Jadi segitiga yang sama. Namun ini fungsinya non periodik ya. Jadi hanya satu pulsa berbentuk ini aja. Ini fungsinya Ft terhadap T. Jadi yang ini adalah fungsi periodik dengan periode T. Ini fungsi non periodik. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, untuk yang fungsi periodik, coba bayangkan seandainya T-nya digeser semakin jauh ke kanan, otomatis juga menjadi bergeser ke kiri ya. Jadi ketika periodenya makin besar, T-nya makin kanan, maka segitiga yang ini sebelah kanan maupun sebelah kiri akan semakin jauh dari yang ada di tengah di sini. Ketika sangat jauh sekali, maka nanti seolah ini menjadi sendirian saja, seperti pada gambar di sini. Nah, dari intuisi ini kita bisa dapati bahwa kalau begitu fungsi yang non periodik ini dapat dipandang sebagai fungsi periodik, tetapi periodenya menuju tak hingga. Ya, jadi fungsi ya
Kita tuliskan ya. Fungsi non-periodik dapat dipandang sebagai fungsi periodik dengan periode, katakan T periodenya, menuju tak terhingga. Nah, ungkapan ini secara matematis dapat ditulis bahwa Ft adalah limit, di mana T-nya menuju tak hingga dari fungsi periodik Ft. Nah, jadi dalam hal ini berarti kita bisa mencoba mendapatkan deret Fourier dari fungsi non-periodik ini dengan cara mengambil deret Fourier dari Ft. Karena ingat, fungsi periodik kan ada deret Fourier-nya kan ya. Kemudian kita ambil untuk limit di mana T-nya menuju tak terhingga. Ya. Jadi kalau kita kembali mengingat deret Fourier ya, dari Ft yang periodik ini, berarti kan kita bisa tuliskan Ft itu sama dengan A0, gitu kan ya, plus sigma di mana N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, ini kan AN cos 2VN per T kali T ditambah dengan BN dikali dengan sin 2VN per T dikalikan dengan T. Nah, dengan AN, A0 dan BN adalah konstanta atau koefisien deret Fourier. Koefisien deret Fourier. Dan itu konstanta gitu kan ya. Nah, jadi dengan ingat A0 itu kan 1 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 dari fungsinya diintegralkan ya terhadap T, gitu kan. Kemudian AN 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft kalikan dengan cos, gitu kan. Cos 2V N per T kali T dt. Sementara Bn itu adalah 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 Ft sebagai fungsi T kali sin, gitu kan ya. Sin 2Vn per T kali T dt. Nah, ini nilainya konstanta nantinya ya, berupa koefisien deret Fourier disebutnya ya. Nah, kalau kemudian ini kita masukkan ya, jadi jika koefisien deret Fourier kita substitusikan ya, dimasukkan ke deret Fourier, diperoleh, kita lihat ya, coba. Ft ini berarti bisa kita tulis ya, Ft sebagai fungsi T. Nah, supaya tidak tertukar dengan variabel T yang ada di sini ya, karena kan AN ini koefisien ya. Sementara kalau misalkan kita masukkan AN dalam ungkapan ini kan nanti bisa bisa tertukar antara T yang di sini dengan T yang satu lagi ya. Jadi kita ganti variabel ini, misalkan T ini kita ganti dengan U lah ya. Maka A0 bisa kita ganti menjadi 1 per T
integral dari min T per 2 sampai T per 2. Berarti ini F T dari U misalkan. Jadi T-nya kita ganti dengan U ya, DU. Nah, ini berarti nanti ditambah ya. Ini ditambah ini ya. Nah, tulisan di sini saja ditambah sigma ya. Sigma di mana N-nya dari 1 sampai tak hingga AN kali cos ini. Saya tuliskan cos dulu ya. Jadi cos 2V N per T kali T kali AN. AN-nya kembali ini variabelnya kita ubah T-nya menjadi U lah ya. Ini kan 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 F T U cos 2V N per T kali U DU. Nah, ditambah satu lagi, ini saya pisahkan saja ininya, sigmanya ya, plus sigma, mana N-nya dari 1 sampai tak hingga, kembali ini satu sinnya dulu ya, sin 2V N per T kali T dikali BN-nya, kita ganti ini, dengan T ini kita ganti dengan U ya, berarti 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 dari F T U sin sekarang ya. Sin 2V N per T kali U DU. Oke. Nah, untuk menyederhanakan kita bisa ingat bahwa 2pi per T itu kan sama dengan omega ya, frekuensi sudut ya. Dengan mengingat itu maka kita bisa ungkapkan ini nih ya menjadi seperti ini, saya pindah ya. Jadi FT T kita ganti menjadi seperti integral dari min T per 2 sampai T per 2. Tadi ini FTU DU kan ya? Ditambah sigma dari min N dari 1 sampai tak hingga. Cos ya. Tadi kan cos nih ya. Cos 2Pn. 2P per T kita ganti dengan omega atau kalau 2Pn per per T kita sebut omega N saja ya. Omega N. Jadi omega ke N. Ini kan N-nya bilangan bulat ya dari satu yang positif ya. Berarti dua ini kita tulis jadi omega N T. Nah, ini 2 per T. Kita tulis saja ya. 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 FTU kali cos kan ya.
Oke, ini ya, cos. Ini sama ya, omega NU kan ya? Omega NU, DU ya. Ditambah satu lagi, sigma, di mana N-nya mulai dari 1 sampai tak hingga, untuk yang Bn ya. Berarti sin omega N T dikali 2 per T integral dari min T per 2 sampai T per 2 F TU sin omega N U DU. Oke. Tadi dengan catatan bahwa omega N itu sama dengan 2V N per T. Ya. Nah, kita bisa coba ganti juga T-nya di sini nih, ya. Dengan coba melihat supaya tidak bergantung pada N ya. Coba delta omeganya. Delta omega berarti kan sama saja dengan selisih omega terdekat ya. Misalnya omega 2 kurang omega 1 atau misalkan secara umum omega N plus 1 dikurangi dengan omega N. Berarti kan ini 2V per T dikali N plus 1 ya. Berarti kan sini kalau N-nya N plus 1 dikurangi dengan 2V per T dikalikan dengan N. Nah, kalau dikurangi maka ini berarti 2pi kali N per T-nya akan hilang. Dikurangi 2pi N per T. Yang terisa adalah 2pi kali 1 per T. Berarti tinggal 2pi per T. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa T itu atau 2 per T sama saja dengan delta omega dibagi dengan pi kan ya? 2 per T sama dengan delta omega per pi. Nah, sehingga kita bisa tuliskan Ft sebagai fungsi T, yang ini kita biarkan saja seperti integral dari min T per 2 sampai T per 2 FTU DU plus sigma N dari 1 sampai tak hingga dari cos omega N T. Nah, 2 per T yang ini kita ganti dengan delta omega per V ya. Delta omega per V. Ini kita biarkan saja T yang di sini ya. Min T per 2 sampai T per 2 FTU cos omega NU DU plus sigma di mana N sama dengan 1 sampai tak hingga sin omega NT ini juga sama, kita ganti delta omega per V gitu kan, integral dari min T per 2 sampai T per 2 FTU sin omega NU DU. Nah, kita tinggal ambil limit ya kan, yang ingin kita cari adalah deret Fourier dari Ft. Kita bisa coba ambil limitnya bahwa Ft itu kan limit di mana T-nya menuju tak hingga
dari FT. Nah, coba kita lihat, limitkan ini ya. Kalau kita limitkan, maka yang ruas ini, bagian ini kan seperti ya. Berapapun nilai ini ya, berapapun nilai ini pasti suatu konstanta ya. Ketika dibagi dengan T, di mana T menuju tak hingga limitnya, maka limit ini akan menuju 0. Sehingga yang ruas kiri ini nanti limitnya akan 0. Ya. Jadi ini menjadi 0, maka ditambah, gitu kan, limit di mana T-nya menuju tak hingga, ya, T menuju tak hingga, nah kalau T menuju tak hingga, ya, perhatikan sini, kalau T menuju tak hingga, maka berarti delta omega akan menuju apa? Menuju 0. Jadi boleh kita tulis limit delta omega menuju 0. Dari sigma, ya, N sama dengan 1 sampai tak hingga, kali cos omega N T delta omega per pi. Ini kita tulis karena kan tadi T-nya menuju tak hingga ya. Ini berarti min tak hingga sampai tak hingga FT U cos omega NU DU plus, nah ini supaya cukup saya gabung saja ya, ini pakai tanda kurung ini. Nah, ini sigmanya saya gabung, berarti sin omega N T kali delta omega per V integral dari min tak hingga sampai tak hingga FTU sin omega NU DU kurung tutup. Oke. Nah, ungkapan limit delta omega menuju 0 dari sigma seperti ini ya. Ini dalam ungkapan matematik bisa berubah menjadi integral. Jadi sama dengan integral ya. Jadi ini kita tuliskan menjadi integral ya. Dari 0 sampai tak terhingga ya, ini cos omega T. Nah, karena delta omega menuju 0, ini kita ganti jadi D omega ya. Jadi dalam kurung ya, cos omega T D omega. Nah, ini sepervi dari integral min tak hingga sampai tak hingga FTU cos omega NU DU. Ini nanti akan merupakan fungsi dari omega ya. Ini kita ganti dengan omega ya. Jadi dikalikan dengan A omega, atau ini saya tulis dibalik sekarang letaknya ya. Jadi yang ini kita ganti sepervi ya, sepervi dikali integral ini kita ganti jadi A omega ya, A omega kali cos omega T D omega. Ditambah dengan
Nah, ini serupa ya. Ini jadi super V integral ini dari min tahingga sampai tahingga, ini kita sebut B omega ya. Jadi B omega sin ya. Sin omega T D omega A. Atau kita tulis ini omeganya kita keluarkan ya. Jadi integral dari dari 0 sampai tahingga A omega cos omega T ditambah dengan B omega sin omega T D omega. Dengan A omega itu definisinya super V, ya tadi yang ini super V, integral dari min tahingga sampai tahingga dari cos omega. Nah ini kita ganti lagi U-nya dengan T, kan tadi asalnya T kan ya, omega T dt. Dan sorry ada F ini ya, Ft-nya ya. Oke. Ada F ya, kita ganti jadi F Ft ya, kita ganti ini jadi Ft cos omega T dt dan B omega super V integral dari min tahingga sampai tahingga Ft dikalikan dengan sin omega T dt. Nah, ungkapan yang ini ya, ini disebut sebagai integral Fourier ya. Jadi yang ini ya. Atau ini ya, saya beri tanda ini adalah integral Fourier. Dan yang ini A omega dan B omega ini disebut sebagai koefisien dari integral Fourier ya. Oke. Jadi A omega dan B omega disebut koefisien dari integral Fourier. Jadi ternyata bahwa fungsi non-periodik ketika diungkapkan ke dalam deret Fourier itu akan menjadi berbentuk integral Fourier. Ya. Jadi fungsi non-periodik dapat diungkapkan ke dalam deret Fourier dalam ungkapan integral Fourier. Nah, A omega dan B omega kemudian disebut dengan spektrum Fourier. Ya, spektrum Fourier. Jadi ini nanti bisa kita gambarkan grafik dari spektrumnya ya. Oke, kita akan lihat contohnya nanti pada pertemuan berikutnya ya, pada video berikutnya. Oke, sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.